Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI untuk membahas persiapan pilkada dan evaluasi pemilu 2024. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pembahasan persiapan pilkada itu terkait rancangan peraturan KPU atau PKPU tentang penyusunan daftar pemilih dalam pilkada dan PKPU tentang pencalonan kepala daerah. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua DKPP Hedi Lugito, dan PLH Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Togab Simangunsong. PLH Dirjen Polpum yang mewakili pemerintah anggota DKPP. Oleh karena itu, sebagaimana biasanya, selain kita merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku, juga kita tentu harus menyusun peraturan teknis. Nah, KPU beberapa waktu yang lalu sudah mengirimkan surat untuk mengajukan konsultasi mengenai dua rancangan peraturan KPU. Yang pertama adalah rancangan PKPU tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Kemudian yang kedua adalah peraturan KPU tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Dalam rapat dengan Komisi 2 DPR, Ketua KPU Hasyim Asyari memaparkan rancangan peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah. Dalam rancangan itu, KPU mensyaratkan caleg terpilih DPR, DPD, atau DPRD yang dicalonkan dalam pilkada harus mengundurkan diri. Selain terhadap caleg terpilih, syarat surat pengunduran diri juga diwajibkan bagi penyelenggara pemilu yang akan mendaftar sebagai peserta pilkada. Keputusan mengenai yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD, tetapi belum dilantik. Jadi kalau belum dilantik, itu statusnya adalah sebagai calon terpilih, maka apabila yang bersangkutan didaftarkan oleh partai politik sebagai calon atau bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri. Untuk selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa. Selamat sore Tifal. Tifal, KPU bilang caleg terpilih DPR, DPRD, DPD harus mundur jika dicalonkan dalam pilkada nanti. Apa respon DPR? Lebih tepat diksinya adalah dari KPU dalam rancangan PKPU tentang pencalonan peserta pilkada ini adalah bagi mereka terutama caleg terpilih yang akan mendaftar sebagai peserta pilkada diminta kesediaannya untuk mengundurkan diri, dan itu diterangkan dalam surat pernyataan. Itu persis keterangan atau diksi yang dikeluarkan Ketua KPU Hasyim Asyari dalam rapat sesi pertama yang berlangsung pagi hingga siang hari ini bersama dengan Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Nah, reaksi dari DPR sebetulnya beragam, tapi yang saya cermati ada salah satu anggota Dewan, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Hugua, meminta sebetulnya agar KPU ini langsung saja memastikan atau memberikan penegasan kepada caleg terpilih yang menjadi peserta pilkada, entah itu pemilihan gubernur, pemilihan bupati, atau pemilihan wali kota, wajib mengundurkan diri. Jadi ada keterangan yang awalnya surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri, jadi wajib menyerahkan surat pengunduran diri. Alasannya ini semata-mata untuk memberikan kepastian hukum karena dikhawatirkan apabila diksi itu tidak dipertegas dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum, dikhawatirkan akan coba dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dan akan membawa masalah ini ke tahap ranah hukum, atau peraturan KPU itu akan coba dibawa ke ranah hukum, mengingat statusnya berbeda antara kesediaan untuk mengundurkan diri dengan wajib untuk mengundurkan diri sesuai dengan PKPU yang sudah dirancang sebelumnya oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pada akhirnya tadi dalam sesi pada bagian akhir sesi pertama rapat diputuskanlah bahwa surat pengunduran diri bagi caleg terpilih yang akan maju dalam pilkada serentak 2024 yang akan berlangsung November nanti wajib disertakan sebagai syarat administrasi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum tingkat daerah, entah itu di tingkat provinsi maupun juga kabupaten kota. Itu untuk sesi pertama yang saya cermati.
Sementara untuk aspek teknis lainnya tadi juga tidak hanya berhubungan langsung dengan rancangan PKPU tentang pencalonan peserta pilkada, tapi juga dibahas soal PKPU tentang daftar pemilih tetap yang ikut dalam pilkada serentak tahun 2024 ini. Itu fokus yang saya cermati dalam sesi pertama rapat kerja Komisi 2 bersama dengan jajaran penyelenggara pemilu dan pemerintah, dalam hal ini diwakilkan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sementara untuk sesi kedua ini lebih fokus pada aspek evaluasi pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Rapat masih dihadiri langsung oleh perwakilan KPU dan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari, kemudian ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dari Bawaslu dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, perwakilan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga hadir di situ, ditambah lagi dengan jajaran-jajaran dari penyelenggara pemilu. Nah, tadi yang saya cermati sepanjang rapat kerja evaluasi pelaksanaan pemilu serentak 2024, nada-nada kekecewaan tergambar dan mereka menyatakan bahwa sistem Sirekap ini menjadi salah satu biang yang membuat sistem pelaksanaan pemilu serentak kemarin dipandang cukup bermasalah dan diminta untuk bisa diperbaiki di kemudian hari. Ihsan. Tifal Solesa langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Terima kasih, Tifal.